Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah persekutuan kita lewat media sosial ini. Kita telah memasuki minggu yang ke-35 melalui online ini. Di dalam masa PKPB, kita tetap bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tema kita hari ini adalah siapa dan apakah identitas kamu? Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba serahkan diri hamba dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan, kuasa darah Yesus Kristus menaungi hamba, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, untuk Tuhan menyampaikan setiap firman kebenaran-Mu, untuk diberitakan kepada setiap orang yang dimanapun mereka berada, di rumah, di Johor Bahru ini, di Malaysia, atau di luar negara Tuhan. Semuanya Tuhan, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan mereka, untuk membangun iman mereka. Tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Amin. Siapa dan apakah identitas kamu? Sebagai orang Kristen, kita sangat perlu mengetahui posisi kita di dalam Kristus. Bukan hanya untuk sekedar mengetahui, tapi untuk dapat belajar menolak segala pikiran negatif yang mau menghancurkan hidup kita. Saat kamu menyadari posisi dan identitas kamu di dalam Kristus, bahwa kamu adalah sangat berharga di mata Tuhan, bahwa kamu telah dikuatkan oleh kasih karunia daripada Tuhan, dan bahwa Immanuel, Allah, ada bersama dengan kamu. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh daripada Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan dari Allah yang hidup? Ini adalah perkataan yang keluar daripada mulut Daud ketika pertama kali dia melihat Goliat, raksasa daripada orang Filistin ini, di mana raksasa daripada orang Filistin ini sudah 40 hari mencemooh bangsa Israel, di mana semua tentara yang ada di dalam kamp Israel mereka sangat takut. Tapi dengan tegas Daud berkata, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Daud tahu siapa dirinya, kepada siapa dia percaya, kepada siapa dia bergantung. Dia tahu kepada Allah yang Daud percaya. Daud tidak takut apakah yang dapat dilakukan oleh orang yang tak bersunat ini kepadanya. Apalagi sampai orang yang tak bersunat ini berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saat kamu menerima Yesus masuk dalam hidup kamu, menjadikan Yesus Tuhan dan Tuhan dalam kehidupan kamu, sebenarnya engkau telah menjadi anak daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kamu adalah anak-anak Allah. Roh Allah ada, tinggal di dalam kamu. Ini harus kamu sadari dan kamu yakini. Jadi jangan lagi kamu mau dibohongi oleh si iblis, jangan lagi kamu mau ditipu oleh si iblis. Pertahankanlah identitas kamu sebagai anak daripada Raja segala raja, Allah yang hidup. Yakini itu, imani itu. Tidak peduli ada seberapa besar raksasa daripada orang Filistin ini, tidak peduli ada seberapa kuat kuasa raksasa ini, bagaimana dia mengancam, bagaimana dia menakuti bangsa daripada Israel, tapi harus kamu tahu dia tidak akan pernah dapat bertahan melawan Tuhan. Dia tidak akan pernah dapat bertahan kepada orang-orang yang ada bersama dengan Tuhan. Daud ada bersama dengan Tuhan. Jadi dalam situasi dan kondisi sekarang ini,
Kopik daripada 19. Tidak peduli bagaimana dan situasi apapun yang terjadi, Kopik 19 ini yang sedang melebat kemana-mana. Janganlah kita merasa khawatir, janganlah kita merasa takut. Walaupun kerajaan telah mengadakan PKP, PKPD, PKPB, ataupun PKPP. Tapi yang paling utama kamu harus tahu, kamu adalah milik Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kamu. Jadi kamu harus tahu betul posisi kamu di dalam Kristus. Yang menjadi pertanyaannya bagi kamu, apakah kamu benar-benar ada di dalam Tuhan sebagai miliknya, atau kamu ada tinggal di luar daripada Tuhan? Bila kamu ada di dalam Tuhan, Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jika kamu ada di dalam kebenaran Tuhan, kamu juga pasti akan patuh dan menuruti setiap hukum daripada Tuhan, menuruti setiap perintah SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Daud, dia merasa yakin dan pasti bahwa dia ada di dalam Tuhan sebagai bagian daripada barisan Allah yang hidup. Daud tidak menerima dirinya dihina. Daud tidak menerima dirinya dicemooh. Daud tidak menerima dirinya diancam. Daud tidak menerima dirinya ditakuti. Karena Daud tahu nama Allah tidak mungkin dicemooh, apalagi oleh orang yang tak bersunat ini. Karena Daud tahu dia adalah bagian daripada barisan Allah yang hidup, dan Allah akan berperang bagi dia. Bila kamu boleh mematuhi setiap firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan, saya percaya maka terang daripada Tuhan akan terus bercahaya di dalam kamu. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Maka semua yang ada di dalam kegelapan, dia akan pergi meninggalkan kamu. Kegelapan itu seumpama ketakutan yang menghantui pikiran kamu. Takut, gelisah, dan khawatir akan hari esok. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Sakit hati akan perkataan daripada seseorang. Mungkin perkataan itu terlalu menyakitkan kamu sehingga kamu menjadi benci. Maka timbul akal pahit di dalam diri kamu sehingga kamu susah untuk mengampuni. Bukan hanya itu saja. Kegelapan itu juga termasuk musuh-musuh yang tidak kelihatan, yang menaruh panah-panahnya yang ditujukan kepada pikiran kamu. Musuh-musuh di dalam selimut, virus-virus sakit penyakit, virus COVID-19 yang ada di sekitar kamu. Tapi bila cahaya daripada Tuhan bersinar di dalam kamu, sebagaimana bangsa Israel sewaktu mereka berjalan di padang gurun, mereka hidup di padang gurun, mereka sebagai milik kepunyaan daripada Tuhan, maka tiang awan dan tiang api terus menaungi hidup dan perjalanan mereka, sehingga tidak ada satupun musuh atau virus-virus sakit penyakit yang datang mendekat kepada mereka, karena mereka ada di dalam Tuhan, mereka ada bersama dengan Tuhan. Maria, sewaktu malaikat Tuhan berkata kepadanya bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria sangat terkejut dan berkata kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria tahu dan mengerti apa akibatnya bila dia mengandung sebelum dia menikah. Bagaimana akibatnya dia mengandung sebelum dia bersuami? Dia akan menerima cemooh daripada orang banyak. Mungkin tunangannya juga akan menceraikannya, bahkan akan ada banyak orang akan melempari dia dengan batu sampai dengan mati. Tapi Maria bersedia menanggung semuanya itu. Ini semua karena Maria tahu
siapa dia dan identitasnya di dalam Tuhan. Maka Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Ketika Raja Ahazia menyuruh perwiranya untuk datang menangkap Nabi Elia, pada saat itu Nabi Elia sedang duduk di puncak bukit. Ketika perwira itu menyuruh Nabi Elia untuk turun, untuk menghadap kepada Raja Ahazia, maka Nabi Elia memerintahkan api turun daripada langit dan memakan habis semua perwira-perwira yang ada yang bersama dengan orang yang telah diutus oleh Raja Ahazia. Nabi Elia tahu persis siapa dia di dalam Tuhan. Dia adalah abdi Allah. Banyak orang tidak tahu posisinya di dalam Kristus, sehingga sewaktu musuh datang menyerang mereka, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan ketika kuasa kegelapan datang menghantui mereka, mereka tidak tahu bagaimana mematahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ada yang mau menghancurkan hidup mereka. Sebagai orang Kristen, kita perlu mengetahuinya, dan kita lebih-lebih lagi kita perlu berakal di dalam firman Tuhan, supaya kita tahu bagaimana menerapkan firman Tuhan ini di dalam setiap situasi kehidupan kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Percayalah, apapun yang kamu hadapi dalam hidup ini, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kamu melewati setiap situasi dan memberikan solusi dan jalan keluar daripada setiap masalah yang kamu hadapi. Jadilah orang Kristen yang lahir baru, yang senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, dan hiduplah dengan mengejar kekudusan, supaya kamu berkenan di hadapan Tuhan, dan supaya kamu semakin nyata dan menyadari siapa kamu dan identitas kamu di dalam Kristus. Daud sadar dia adalah bagian daripada orang-orang barisan daripada Allah yang hidup. Maria tahu dia adalah hamba Tuhan. Nabi Elia dia mengerti dia adalah abdi Allah. Bagaimana dengan kamu? Mengapa kita perlu mengetahui siapa diri kita dan identitas kita yang sebenarnya? Yang pertama, untuk membangun fondasi hidup yang kuat. Kamu bukan karena kebetulan saja ada di bumi ini. Untuk yang kedua, untuk mengetahui rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kamu. Yang ketiga, untuk menolong mencapai maksud dan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Yang keempat, untuk membangun iman yang kuat dalam Tuhan. Yang kelima, untuk menghapus keraguan atau pikiran negatif tentang masa depan. Yang keenam, untuk memiliki hati nurani yang bersih dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan dan manusia. Yang ketujuh, untuk mengetahui bahwa dosa kita telah diampuni oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Yang kedelapan, untuk memiliki damai sejahtera dalam Tuhan kita, Kristus Yesus. Yang kesembilan, untuk membuang pikiran negatif dari kehidupan masa lalu. Ketahuilah, kenalilah dengan pasti siapa kamu dan identitas kamu sebagai orang Kristen. Kamu dan saya adalah anak daripada Allah, pencipta langit dan bumi, anak daripada Raja di atas segala raja. Kamu dan saya adalah putra
kita telah dipanggil masuk dalam kerajaan Allah yang terang ini untuk menjadi terang dunia dan garam dunia. Terang untuk membawa cahaya pengharapan bagi mereka yang masih dalam kegelapan. Terang untuk membawa mereka keluar daripada ikatan-ikatan kegelapan. Dan garam bagi mereka yang putus harapan untuk membawa kehidupan yang lebih bergairah dalam kehidupan mereka. Jadi teruslah bercahaya dalam identitas kamu sebagai orang Kristen yang telah lahir baru. Amin. Tuhan memberkati. Saya percaya kamu pasti dapat melakukannya. Karena identitas kamu di dalam Kristus adalah sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, abdi Tuhan dalam barisan anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba serahkan Tuhan setiap anak-anakmu yang telah mendengarkan firman ini Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik Tuhan di dalam kota ini, di luar kota, di dalam negara ini, atau di luar negara ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah firman ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan mereka Tuhan, membangkitkan, membangun jiwa mereka Tuhan, dan mencari Tuhan siapa diri mereka yang sebenarnya di dalam Kristus Tuhan. Siapa, apa identitas mereka di dalam Kristus ya Tuhan. Sehingga Tuhan membangkitkan keyakinan mereka kembali Tuhan, bahwasanya Tuhan Engkau ada bersama dengan diri mereka, bahwasanya ya Tuhan mereka adalah milik-Mu ya Tuhan, milik daripada Raja di atas segala raja ya Tuhan. Dalam kehidupan mereka Tuhan, dalam situasi sekarang ini, situasi daripada pandemi COVID-19 ini Tuhan, Tuhan biar hidup mereka semakin diyakinkan, hidup mereka semakin dikuatkan ya Tuhan. Walaupun mereka tengah menghadapi Tuhan krisis ekonomi Tuhan, krisis pekerjaan, krisis apa saja dalam kehidupan mereka ya Tuhan, mereka boleh tetap teguh bersandar akan setiap firman dan janji-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau berkati hidup mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan, biar cahaya daripada terang-Mu Tuhan, cahaya daripada tiang api dan tiang awan Tuhan menaungi setiap anak-anak-Mu Tuhan, menaungi setiap hamba-Mu, menaungi setiap abdi-Mu Tuhan, menaungi setiap orang-orang yang ada di dalam barisan Allah yang hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami memiliki Tuhan hak dan Tuhan identitas di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan memberkati. Amin. Saudara-saudari sekalian, bila kamu ingin memberikan persembahan, kamu boleh memasukkan persembahanmu di dalam account daripada gereja Maybank. Kamu boleh melihat dalam tampilan ini PF Center Berhad. Amin. Tuhan memberkati kita semua.